Hai semua, kalian tahu nggak sih apa itu TBI? Kalau gitu, mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Jadi, TBI ini merupakan singkatan dari Traumatic Brain Injury yang merupakan cedera serius pada otak sehingga mengakibatkan perubahan fungsi pada otak yang disebabkan oleh kekuatan eksternal seperti pukulan, benturan, atau sentakan pada kepala. Nah, selanjutnya pendapat dari beberapa ahli etiologi dari TBI adalah kepala terbentur atau membentur benda asing menembus otak, ledakan, akselerasi atau deselerasi otak tanpa adanya dampak eksternal langsung, dan penyebab lainnya yang belum diketahui. Untuk fisiologi itu dari TBI itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada cedera otak primer. Cedera otak primer ini yaitu adanya akibat trauma dari luar. Contohnya itu seperti luka tembak. Nah, yang kedua itu cedera otak sekunder. Nah, cedera otak sekunder ini merupakan akibat dari proses reaktif setelah terjadinya trauma kepala awal, seperti iskemia dan hipoksia pada bagian otak. Selanjutnya ada epidemiologi dari TBI. Berdasarkan penelitian secara global pada tahun 2019, terdapat sekitar 69 juta orang di seluruh dunia mengalami TBI setiap tahunnya, dengan proporsi akibat kecelakaan di jalan yang paling besar. Sedangkan berdasarkan laporan riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2018 didapati bahwa cedera kepala merupakan cedera tersering ketiga dengan proporsi 11,9%. Pasien TBI mengalami gejala yaitu beberapa pasien dengan cedera sedang atau berat kehilangan kesadaran selama beberapa detik atau menit. Beberapa pasien dengan cedera ringan hanya mengalami kebingungan atau amnesia yang berarti kehilangan ingatan selama beberapa detik. Beberapa pasien mengalami kejang seringkali dalam 1 jam atau hari pertama. Setelah gejala awal ini, pasien mungkin benar-benar terjaga dan waspada atau kesadaran dan fungsinya mungkin berubah sampai tingkat tertentu, dari kebingungan ringan, pingsan, hingga koma. Selanjutnya, penilaian keparahan dari gejala pasien TBI dilakukan dengan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Nilai dari GCS dihitung berdasarkan penilaian respon membuka mata, respon motorik, dan respon verbal dengan nilai 3-15, yaitu 13-15 adalah TBI ringan, 9-12 adalah TBI sedang, dan 3-8 adalah TBI parah. Kita dapat mencegah terjadinya TBI dengan yang pertama, lebih berhati-hati saat berjalan agar tidak terjatuh. Yang kedua, menggunakan helm sesuai standar saat mengendarai motor. Dan yang ketiga, hindari mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Dan yang keempat, mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Nah, yang kelima ini olahraga secara teratur untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan tubuh. Exercise yang dapat diberikan oleh fisioterapi yaitu yang pertama ada positioning. Positioning ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman serta meningkatkan kekuatan tubuh pada pasien. Lalu yang kedua ada chest therapy, yaitu merupakan bertujuan untuk mengembalikan atau memperbaiki fungsi pernapasan pada pasien yang diakibatkan oleh cedera otak tadi. Lalu yang ketiga ada prolog passive stretch yang merupakan untuk bertujuan mengembalikan fleksibilitas tubuh. Lalu fisioterapi juga mampu membantu dan memperbaiki fungsi kognitif pada otak yang disebabkan oleh cedera otak yang serius ini.